Haleluya. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus buat semua umat Tuhan, dimanapun Anda berada, dan kesempatan ini kita kembali akan melihat kebenaran-kebenaran firman Tuhan sebagai persiapan untuk kehidupan yang sesungguhnya, yaitu kehidupan kekal. Seperti kita tahu bersama bahwa kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang sementara, dan sebentar lagi kita akan meninggalkan kehidupan dunia yang kita jalani saat ini. Dan yang perlu kita mengerti bahwa setelah kita meninggalkan dunia ini, ada dua tempat yang tersedia bagi manusia, yaitu surga yang penuh dengan kebahagiaan atau kehidupan neraka yang penuh dengan kengerian. Kengerian tentu yang tak terlukiskan, tak terbayangkan, dan tak terkatakan. Betapa ngeri tempat yang bernama neraka ini. Tetapi manusia kadang kurang fokus dengan apa yang disampaikan oleh Tuhan. Manusia seringkali melalaikan atau menganggapnya itu tidak ada. Tetapi saya mau katakan bahwa neraka dan surga adalah kehidupan yang jauh lebih real, jauh lebih nyata daripada kehidupan di dalam dunia ini. Kehidupan di dalam dunia ini hanya dipengaruhi oleh mata manusia. Jikalau mata manusia melihat, maka itu akan menjadi patokan daripada pergerakan manusia. Tetapi dalam kehidupan yang kekal, kehidupan sesungguhnya, bahwa adalah sesuatu yang jauh lebih nyata. Kenapa saya katakan jauh lebih nyata? Karena kehidupan yang ada, yang sementara, yang kita jalani, ini hanya dipengaruhi oleh mata jasmani. Tetapi sesungguhnya yang mempengaruhi adalah sesuatu yang tidak terlihat. Jadi renungkan baik-baik kebenaran firman Tuhan agar memperlengkapi kehidupanmu untuk menuju kekekalan. Sekali lagi saya katakan supaya kita memperhatikannya dengan sungguh-sungguh. Bahwa kehidupan yang sementara ini hanya dipengaruhi oleh mata. Jadi kehidupan yang sesungguhnya adalah sesuatu yang tidak terlihat oleh mata, tapi itulah yang mengendalikan hidup kita, hidup manusia. Cuma yang menjadi persoalannya, Anda digerakkan oleh Roh Kudus atau Anda digerakkan oleh roh jahat. Nah, kalau Anda menjawab saya tidak tahu, saya bisa pastikan, maaf, berarti Anda sedang digerakkan oleh roh jahat. Kalau Anda digerakkan oleh roh Tuhan, pasti kita tahu, pasti kita mengerti. Karena roh Tuhan itu membawa kita, mengarahkan kita kepada kehidupan yang benar. Kehidupan yang mempersiapkannya dengan sungguh-sungguh dan menjalaninya sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Tapi kalau Anda berkata bahwa hidupmu tidak tahu bahwa hidupmu sedang menjalankan kehendak Bapa, hidupmu Anda tidak tahu bahwa hidupmu sementara digerakkan oleh Roh Kudus apa roh jahat, maka berarti Anda tidak mengerti dengan kehidupan itu. Nah, pada kesempatan ini saya sebagai hamba Tuhan terus-menerus menyampaikan apa yang perlu, apa yang penting
apa yang kita harus kerjakan dengan sungguh-sungguh, seperti yang ada tertulis di dalam firman. Nah, sekali lagi saya ingin katakan bahwa firman itu harus firman yang benar. Karena banyak pikiran-pikiran manusia, tapi dianggap sebagai firman Tuhan. Tuhan menyuruh saya, Tuhan mengatakan. Ini kan masalah besar bagi seseorang. Kenapa? Karena kita perlu memiliki firman yang sesungguhnya. Kita perhatikan bahwa 2000 tahun lalu Tuhan menyatakan bahwa Dia akan mengutus Roh Kudus. Untuk apa? Roh Kudus diutus untuk menyertai gereja. Pasti Tuhan mempunyai tujuan yang sangat sempurna agar kita memahami firman. Nah, di dalam hidup ini banyak orang menerjemahkan firman berdasarkan pengetahuan teologi yang dia dapatkan di bangku pendidikan. Banyak orang menerapkan mengerti firman Tuhan hanya berdasarkan apa yang dia dengar dari khotbah seorang pendeta. Ini menjadi berbahaya sekali. Kalau seandainya firman itu hanya dimengerti dari apa yang disampaikan oleh pendeta yang berdasarkan teologi atau doktrin yang dia pahami dari sekolah, maka saya yakin sekali tidak perlu Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus. Tidak perlu Roh Kudus itu datang dan dicurahkan di dalam hidup manusia. Jadi kita perhatikan bahwa ini dimiliki oleh setiap orang percaya. Bahkan firman Taurat yang sudah disampaikan di dalam perjanjian lama kepada bangsa Israel sebelum Tuhan Yesus turun ke dalam dunia, mereka memiliki firman yang sama. Mereka memiliki tulisan yang sama. Mereka membacakannya dengan kata yang sama, karena itu ditulis sebagai kebenaran firman Tuhan. Tetapi yang menjadi anehnya, pertama, manusia tidak mengerti firman Tuhan. Manusia menolak Tuhan. Itu adalah sebagai pembuktian bahwa manusia tidak mengerti firman Tuhan. Firman Tuhan sudah disampaikan kepada bangsa Israel, kepada orang yang bergelar sebagai ahli Taurat. Kalau sekarang ini berpredikat sebagai ahli teolog atau orang yang pernah mengenyam bangku pendidikan sekolah teologia. Itulah yang dimaksudkan dengan ahli Taurat. Tetapi pada kenyataannya mereka tidak mengerti firman. Mereka justru orang yang menentang firman. Firman datang turun ke dalam dunia. Firman menjadi manusia. Tapi firman itu yang mereka tolak. Firman itu yang mereka lawan. Makanya saya ingin sampaikan, berhati-hatilah untuk kita di dalam mempersiapkan kehidupan kekal kita. Agar kita tidak terjebak dengan yang bukan firman. Sekali lagi saya katakan bahwa ahli Taurat itu adalah orang yang bergelut dengan firman. Orang yang membaca firman Tuhan secara terus-menerus. Bahkan mereka bukan hanya membaca, mereka menghafal. Sampai kepada titik komanya, mereka hafal.
mereka pakarnya, mereka ahlinya. Sungguh tidak bisa dibantah. Karena firman Tuhan juga menjelaskan bahwa mereka disebut ahli Taurat. Sebab itu menjadi penting sekali untuk kita mengenal apakah ini firman atau bukan firman. Ataukah apakah ini firman ataukah ini pikiran manusia. Ya, kita harus merenungkan sejenak, mencerdaskan kehidupan kita. Sebab saya ingin katakan kepada kita bahwa Allah itu roh. Allah itu roh. Barang siapa yang menyembah Dia, barang siapa yang mengagungkan Dia, barang siapa yang mentuhankan Dia, barang siapa yang datang kepada Dia, kita datang tentu karena Dia Tuhan. Kita datang karena kita tahu bahwa Dia adalah segala-galanya buat kita. Kalau kita datang kepada Tuhan, kita menghampiri Tuhan, kita harus tahu bahwa Allah itu roh. Jadi, ini yang kita harus pahami. Segala sesuatu yang berurusan dengan Tuhan, maka kita harus terlibat, kita harus melibatkan Roh Kudus untuk kita memahami bahwa ini firman atau pikiran manusia. Jangan sampai kita tersesat di situ. Karena saya ingin beritahu kepada kita bahwa firman Tuhan sejak semula itu sudah disesatkan. Sudah dipelintir sama setan. Sudah dikacaukan sama setan. Adam dan Hawa mendengarkan firman. Firman jelas menyampaikan dan berkata kepada mereka, jangan makan buah itu. Mereka dengar firman. Tetapi yang menjadi masalah, firman itu disesatkan. Diselipkan oleh iblis. Iblis datang berkata, makan saja. Makan saja. Oh, karena Allah tahu apabila kamu makan buah itu, maka kamu akan menjadi sama seperti Tuhan. Nah, disinilah kita harus berhati-hati untuk memahami kebenaran firman Tuhan. Kalau seandainya firman Tuhan ini tidak perlu diterjemahkan. Diterjemahkan bukan maksudnya berganti bahasa. Ini konteks yang lagi saya sampaikan kepada kita. Bukan diterjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia atau bahasa Ibrani ke bahasa Indonesia, bukan itu. Diterjemahkan artinya dibuka pengertiannya. Siapa yang bisa membuka pengertian firman Tuhan? Bukan sekolah teologi. Tetapi Roh Kudus. Roh Kudus yang ada di dalam seseorang, itulah yang bisa membuka firman Tuhan. Sekali lagi, kalau sekolah teologi diberdayakan oleh Roh Kudus, maka firman Tuhan akan keluar kebenarannya. Akan muncul pengertian yang sebenarnya. Tapi kalau sekolah teologi hanya diberdayakan titel, gelar, maka kebenaran itu akan tertutup sampai Tuhan Yesus datang. Tidak akan terbuka kepada kita. Jangan bilang lagi orang yang mempunyai kepercayaan lain. Makanya mereka selalu menentang kebenaran firman Tuhan. Saya tidak bicara tentang orang dari agama yang berbeda, dari kepercayaan yang berbeda. Saya sedang berbicara bagaimana orang-orang Kristen yang mempunyai firman,
tapi yang diberdayakan adalah pikiran manusia. Ini yang kita harus miliki di dalam hidup ini. Apakah itu firman yang sesungguhnya, ataukah itu hanya sebuah pikiran yang kita pahami karena berdasarkan pikiran manusia, logika manusia, otak manusia juga bisa memunculkan hal-hal yang kita anggap karena kita berdasarkan kan kita baca, ini kan firman yang kita baca. Cuman masalahnya ini firman tidak bisa diterjemahkan menurut otak manusia. Tidak bisa diterjemahkan menurut analisa daripada seseorang. Firman itu harus diterjemahkan oleh Roh Kudus. Saya kasih contoh di dalam hidup ini. Di dalam firman Tuhan. Tuhan berkata jikalau di dalam perjanjian lama. Tuhan berkata bahwa apabila kamu menemukan seseorang yang kedapatan berbuat zina, maka dia harus dilempari dengan batu. Kalau kita terjemahkan menurut pikiran kita, maka kalau kita dapat orang yang berbuat zina, atau kita mendapatkan pekerja seks komersial, maka marilah kita ambil rame-rame, ambil batu, kita lempar dia. Supaya dia koit di situ. Bukan seperti itu maksudnya. Karena kebenarannya bukan begitu. Itu salah satu contoh saja supaya kita memahami bahwa hidup ini di dalam menjalani kehidupan iman kita, kita sementara berada di dalam firman atau kita berada di dalam pikiran manusia. Firman Tuhan juga berkata di dalam perjanjian baru, ini contoh saja. Jika tangan kananmu menyesatkan engkau, jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah dia. Jikalau matamu menyesatkan engkau, cungkilah dia. Nah, ini kan pengertian yang harus muncul daripada apa yang dimaksudkan oleh Roh Kudus itu sendiri. Kita tidak bisa membawa parang, terus kemudian kita lihat-lihat kalau tangan kita sudah salah, lantas kita potong tangan kita. Itu kan kalau menurut logika manusia seperti itu. Jadi berhati-hatilah dengan apa yang sedang kita jalani saat ini. Karena banyak manusia menganggap dia sedang melakukan firman. Banyak manusia yang sedang menganggap dia sedang berkhotbah tentang firman. Tetapi sesungguhnya bukan firman yang dia sampaikan, tapi hanya pikiran manusia. Ya, kembali lagi kalau Anda tidak terima, saya hanya ingin memberikan satu pencerahan dari Alkitab. Coba kita perhatikan baik-baik. Siapa yang menolak Tuhan? Siapa yang menentang Tuhan? Siapa yang melawan Tuhan? Siapa yang membawa Tuhan ke hadapan Pilatus? Siapa yang berteriak-teriak kepada Pilatus untuk salibkan dia? Siapa? Bukankah ahli Taurat? Bukankah imam kepala yang hari-hari membaca firman? Bukankah imam besar ada di situ yang berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa lagi kita perlu saksi? Bukankah mereka yang menginginkan kematian Tuhan? Bukankah mereka yang menginginkan kematian firman itu? Karena sesungguhnya mereka tidak memiliki firman. Sesungguhnya mereka sedang menantang firman. Sesungguhnya mereka sedang melawan firman. Ngeri. Tapi itulah kenyataannya. Jangan sampai kita juga sebagai seorang, saya pengkhotbah, saya pembicara, saya pemberita firman. Tapi yang kita sampaikan justru bukan firman. Justru pikiran kita. Itulah kenyataannya.
Yang disampaikan adalah pikiran. Pikiran pengertian manusia. Kalau sudah sampai jadi seperti itu, apa bedanya kita dengan ahli Taurat? Apa bedanya kita dengan imam-imam kepala? Dikatakan imam karena memimpin ibadah. Sama kan dengan pendeta. Dikatakan imam karena memimpin ibadah. Pendeta apa tugasnya? Memimpin ibadah. Kita juga disebut sebagai imam. Dengarkan. Tidak peduli apakah Anda imam-imam biasa, imam-imam kepala, bahkan imam besar sekalipun. Sebagai ketua Anda di dalam satu organisasi. Tidak peduli itu. Yang menjadi pertanyaan di dalam hidup ini, apakah kita sedang menyampaikan firman atau kita sedang menyampaikan pikiran kita? Pikiran manusia. Jangan sampai kita tertipu loh. Ya. Makanya pastikan di dalam hidupmu bahwa Roh Kudus itu mendapat tempat yang sangat luas. Roh Kudus itu adalah menjadi pribadi segala-galanya di dalam hidup. Karena hanya dialah yang bisa membukakan firman. Hanya dialah yang bisa menerjemahkan firman. Hanya dialah yang paham pikiran daripada kebenaran itu sendiri. Karena kalau kita tidak bersama dengan Roh Kudus, mohon maaf. Sekali lagi, kalau kita tidak bersama dengan Roh Kudus, mohon maaf. Kita hanya mengandalkan pikiran. Kita hanya berbicara tentang pikiran kita. Kita hanya bersuara tentang apa yang kita analisa. Apa yang kita mengerti. Dan pikiran manusia itu adalah sesuatu yang membahayakan manusia itu sendiri. Karena apa? Karena pikiran manusia sangat mudah untuk disesatkan. Pikiran manusia sangat mudah untuk disesatkan. Tapi kalau Anda bergantung kepada Roh Kudus, tidak ada satu setan pun yang bisa menyesatkan Roh Kudus. Kalau Anda bergantung penuh kepada pengertian yang dibukakan oleh Roh Kudus, maka itulah kebenaran yang sesungguhnya. Di dalam hidup ini kita perhatikan terlalu banyak contoh. Ya. Jangan ada yang alergi dulu. Saya berbicara ini fakta. Karena sekali lagi saya mau ulangi katakan kepada kita. Yang menentang Tuhan itu ahli Taurat. Yang melawan Tuhan itu imam-imam kepala. Yang melawan Tuhan itu adalah imam besar, ketua di dalam satu organisasi. Di dalam satu kumpulan yang mengatasnamakan bahwa kami ini pengajar. Kami ini pemimpin ibadah. Apa yang membedakan di situ? Karena apa? Karena firman mereka pahami dengan pikiran mereka. Karena firman mereka terjemahkan dengan logika mereka. Sang firman datang. Sang firman berdiri di depan mereka. Tidak sama. Firman yang sebenarnya ada di depan mereka, mereka melawan. Ini bukan firman. Mereka malah menganggap bahwa Tuhan Yesus itu adalah pribadi yang dikuasai oleh roh jahat. Mereka menganggap Tuhan Yesus dikuasai oleh Beelzebub. Kenapa? Karena itu pikiran manusia yang sudah mengalami penyesatan yang hebat. Ya, mari kita murnikan hidup kita dengan mulai sesuatu yang baru. Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia harus di dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi, kenapa Tuhan mengutus Roh Kudus? Supaya kita
Tidak menerjemahkan firman menurut pikiran kita, tapi mengundang roh. Hiduplah oleh roh. Berjalanlah bersama roh. Supaya apa yang engkau sampaikan, apa yang masuk di dalam pikiranmu, itu adalah firman yang sesungguhnya. Firman yang sebenarnya, firman yang berasal dari Roh Kudus itu sendiri. Bukan firman yang berasal dari bangku pendidikan teologi. Kalau bangku pendidikan teolog, kalau di situ ada Roh Kudus, puji Tuhan. Tapi masalahnya, kalau tidak ada Roh Kudus, jangan Anda berkata, wah kami ada Roh Kudus. Sabar dulu, Bung, jangan alergi dulu. Ya, kurang apa itu ahli Taurat? Kurang apa imam-imam kepala? Kurang apa imam besar? Kurang apa mereka? Mereka cuma bukan hanya memahami, mereka akar Ibrani. Mereka bahasa aslinya itu dari mereka. Kurang apa untuk memahami perkataan-perkataan Tuhan? Kalau kita mungkin mengatakan, wah ini sudah diterjemahkan bahasa Indonesia. Ahli Taurat. Mereka mengerti bahasa aslinya. Akar Ibrani. Hei, dengar baik-baik umat Tuhan. Tapi justru mereka yang menentang firman. Kita baca di dalam Yohanes 1. Ayat yang pertama. Apa dikatakan di situ? Yohanes 1 ayat pertama. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ya, kita lompat ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya, firman itu telah menjadi manusia. Dia telah ada di antara Petrus, Yakobus, Yohanes, Matius. Dia ada bersama-sama dengan mereka. Tetapi ahli Taurat yang bernotabenekan, tapi mereka tidak mengerti bahwa inilah firman yang sesungguhnya. Mereka justru menolak, mereka justru menantang Tuhan, melawan Tuhan. Apa yang disampaikan Tuhan, mereka menganggap bahwa itu adalah sesuatu yang bukan kebenaran. Coba, betapa luar biasanya penyesatan di dalam kehidupan rohani yang mengatasnamakan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau Anda tidak hati-hati, kalau hidupmu tidak sungguh-sungguh dipenuhi dengan Roh Kudus, maka dengan begitu cepat manusia bisa tersesat. Makanya saya katakan sekali lagi, Anda hidup oleh firman, ini firman Tuhan, apakah ini pikiran manusia? Jadi, jangan alergi dulu. Jangan merasa sudah puas dengan apa yang Anda lakukan selama ini. Pertanyakan baik-baik. Renungkan baik-baik. Pikirkan dengan serius. Apakah aku sudah hidup di dalam firman? Ataukah aku sudah menantang firman? Saya mau kasih satu contoh di dalam kisah antara 12 murid Tuhan yang bernama Petrus. Bagaimana dia tampil dengan sebagai orang yang luar biasa, sebagai orang yang punya pikiran yang baik. Tapi sesungguhnya dia sedang menantang firman. Kita buka dalam Matius 16, kita baca ayatnya. Ya. Sejak waktu itu, Tuhan Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya Ya. bahwa ia harus pergi ke Yerusalem. Nah, perhatikan baik-baik itu. Tuhan Yesus menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem. Terus apa tujuannya Tuhan harus pergi ke Yerusalem? Ya, dibaca. Dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua. Ya, dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua. Ini firman. Disampaikan kepada murid-murid. Sejak waktu itu Tuhan Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa firman mengatakan bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak
penderitaan dari pihak tua-tua dan imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Terus, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Perhatikan baik-baik. Petrus adalah rasul yang dipilih oleh Tuhan. Tetapi dia juga belum memahami firman pada waktu itu. Karena apa? Karena pikiran manusia terlalu dominan. Makanya Tuhan Yesus bilang kepada murid-murid, tunggu di Yerusalem. Kudus. Karena kalau kamu tidak diperlengkapi dengan Roh Kudus, kamu tidak bisa memahami perkataanku. Ya, perkataan manusia itu hanya mengenal pikiran manusia, hanya mengenal bahasa manusia. Pikiran Tuhan itu dituangkan di dalam firman. Jadi berbeda pikiran Tuhan dengan pikiran manusia. Kita kembali ke ayat tadi, Matius 16. Ya, ayat 22. Apa dikatakan situ? Tetapi Petrus menarik Tuhan Yesus. Iya, Petrus menarik Tuhan Yesus. Dia mencegah firman. Dia menahan firman. Dia tidak mengizinkan firman itu tergenapi. Bayangkan, seorang murid yang bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus makan, dia ada di situ. Tuhan Yesus berkhotbah, dia ada di situ. Tuhan Yesus membangkitkan orang mati, dia ada di situ. Bahkan Tuhan Yesus berjalan di atas air. Petrus ikut berjalan di atas air. Tapi kenapa Petrus tidak bisa mengerti firman Tuhan? Karena dia terjemahkan menurut otaknya. Dia menerjemahkan menurut pikirannya sendiri. Dia tidak bersama dengan firman yang sesungguhnya. Bagaimana supaya Anda bisa bersama dengan firman yang sesungguhnya? Anda harus penuh dengan Roh Kudus. Karena hanya Roh Kudus itulah yang bisa membuka firman yang sesungguhnya supaya Anda tidak tersesat. Supaya hidupmu bukan bergantung kepada pikiranmu. Ya. Banyak sama kan ini? Makanya Tuhan Yesus bilang kepada murid-murid, kepada Petrus, tunggu di Yerusalem. Roh Kudus harus turun ke atas kamu. Roh Kudus harus mengajar kamu. Roh Kudus harus ada di dalam kamu. Supaya apa? Hidupmu diberdayakan oleh Roh Kudus. Bukan diberdayakan oleh pikiranmu. Sekalipun pikiranmu bagus. Menurut manusia itu bagus. Sekalipun pikiranmu menurut manusia menolong. Sekalipun pikiranmu menurut manusia itu menyelamatkan seseorang. Tetapi kalau itu bukan firman Tuhan, itu adalah hal yang berbahaya. Kita lihat kisah ini selanjutnya. Di dalam ayat tadi. Matius 16 ayat 22. Tetapi Petrus menarik Tuhan Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Wow, luar biasa kalau kita punya pegawai seperti ini. Luar biasa kalau kita punya anak buah seperti ini. Puji Tuhan. Haleluya. Dia betul-betul kita kembali ke ayat itu. Dia betul-betul menginginkan supaya gurunya tidak mengalami penderitaan. Dia menginginkan supaya hal itu takkan menimpa engkau. Dia tidak mau gurunya mati. Dia tidak mau gurunya menderita. Dia tidak mau gurunya dibunuh oleh orang-orang berdosa. Dia mencegah, dia menarik ke samping. Guru, hal itu sekali-kali jangan terjadi kepadamu. Lihat nih. Perbuatan baik yang luar biasa, yang sangat terpuji di dalam hidup seorang murid. Ya, kalau manusia sekarang dapat murid seperti ini, dapat pegawai seperti ini, bulan depan gajinya naik 10 kali lipat. Karena apa? Karena dia menghindarkan gurunya dari bahaya. Dia menghindarkan gurunya supaya tidak dibunuh. Tapi apa firman Tuhan di situ? Maka Tuhan Yesus berpaling. Maka Tuhan Yesus berpaling. Dan berkata kepada Petrus. Ya, ini perkataan, dengar ini baik-baik teman-teman. Jadi jangan, maaf ya, jangan sekali-sekali kita so alergi. Kalau dengar khotbah agak beda sedikit, wah itu apa namanya, kita sudah mulai memberikan suara yang tidak baik.
Firman Tuhan disampaikan untuk keselamatan hidup kita. Jangan alergi, jangan menolak kebenaran firman Tuhan. Ini Tuhan Yesus loh. Tuhan Yesus berkata kepada murid yang dipilih, murid yang dikasihi Tuhan. Apa perkataan Tuhan? Enyahlah iblis. Enyahlah iblis. Karena pada saat itu Tuhan Yesus harus menyatakan secara langsung bahwa bahwa Petrus di dalam pikiranmu itu sedang ada setan. Coba renungkan baik-baik. Makanya kalau Anda dengar khotbah yang agak keras, kalau perlu keras sekali itu juga bagus. Kenapa? Karena kita perlu kebenaran. Jangan sampai kita sedang menolak, jangan sampai kita sedang menantang, jangan sampai kita sedang berkata bahwa kita tidak perlu Tuhan. Ya, kita lihat di sini. Apa kata Tuhan tadi? Enyahlah iblis. Kelanjutannya? Engkau suatu batu sandungan bagiku. Iya, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Engkau bukan memikirkan apa firman Tuhan, apa yang ada di dalam pikiran Tuhan. Melainkan apa yang dipikirkan manusia. Iya, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Petrus takut sekali gurunya kalau dia dibawa ke salib. Petrus takut kalau gurunya dibunuh. Karena apa? Karena tidak ada mujizat lagi yang mereka lihat. Mereka menganggap, ya siapa lagi yang mau kasih makan 5 roti dan 2 ekor ikan? Siapa lagi yang mau ajak Petrus jalan di atas air? Siapa lagi yang akan mengeluh-ngeluhkan mereka kalau Tuhan Yesus disalib? Mereka tidak tahu kebenaran firman Tuhan yang sesungguhnya. Bahwa yang namanya pikul salib itu adalah sesuatu kebenaran yang mutlak untuk dipahami dan mutlak untuk dijalani oleh setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Satu ketika 2 anak Zebedeus, yaitu Yakobus dan Yohanes, orang tuanya pernah berkata, "Guru, biarlah nanti pada kehidupan yang akan datang, anakku yang satu ditaruh di sebelah kananmu, yang satu di sebelah kirimu." Supaya apa? Supaya mereka menjadi orang-orang yang terdepan. Tapi apa kata Tuhan? Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu minum cawan yang harus kuminum? Tuhan ingin berkata kepada kita, sesungguhnya pahamilah firman Tuhan. Jangan engkau memahami hanya berdasarkan pikiran manusia. Karena kalau berdasarkan pikiran manusia, engkau adalah orang yang sedang menantang firman Tuhan. Engkau adalah seorang yang melawan firman Tuhan. Engkau seorang yang menolak firman Tuhan. Jadilah orang yang hidup di dalam firman Tuhan. Jangan jadi orang yang hidup hanya berdasarkan pikiran. Apalagi seorang pengkhotbah. Jangan berkhotbah hanya berdasarkan pikiranmu, tapi berkhotbah apa yang Tuhan bukakan kepadamu, apa yang Tuhan terjemahkan kepada firman Tuhan yang sesungguhnya yang ada di dalam Alkitab yang kita pegang saat ini. Berkhotbahlah berdasarkan apa yang diterjemahkan oleh Roh Kudus. Jadilah hidup bersama dengan firman, jangan hidup hanya berdasarkan pikiranmu. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan salam kemenangan. Amin.